Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya diberikan amanat untuk menjelaskan tentang penilaian diri atau biasa kita sebut sebagai self assessment. Ini perlu disampaikan karena akhir-akhir ini kita disibukkan dengan penilaian yang seharusnya, yang selayaknya bisa dilakukan oleh peserta didik, tapi seringkali kita sebagai guru tidak percaya bahwa sebenarnya itu bisa dilakukan. Sehingga saya perlu mengklarifikasi beberapa hal melalui tayangan ini. Bapak Ibu saya hormati, mari kita mulai dengan pendahuluan. Kita akhir-akhir ini mulai sering mendengar kembali. Ini konsep lama, tetapi kita baru mulai sering mendengar kembali. 3 istilah, yaitu assessment of learning, penilaian pembelajaran, assessment as learning, dan assessment for learning. Mari kita mulai pilah satu persatu itu. Ini sebagai pengantar saja. Bapak dan Ibu, kita seringkali melakukan penilaian pembelajaran itu ujung-ujungnya akhirnya adalah kita bisa membandingkan antara performance peserta didik, pengetahuan, sikap, keterampilan peserta didik, kemudian dibandingkan dengan standar, dengan tujuan pembelajaran. Jadi kalau itu sudah dilakukan, maka itu sebenarnya penilaian pembelajaran yang biasa kita lakukan di sekolah, yang biasa kita lakukan di pembelajaran kita. Tapi sebenarnya penilaian mestinya tidak berhenti pada membuktikan apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Kenapa? Karena sebenarnya kita juga harus membelajarkan peserta didik untuk menilai, melibatkan peserta didik untuk menilai dirinya sendiri gitu. Sehingga ada kesadaran bahwa saya juga belajar dari proses pembelajaran ini. Makanya di penilaian sebagai pembelajaran ada 2 penjelasan paling tidak seperti ini. Yang pertama, melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran yang memungkinkan dapat memonitor kemajuan belajarnya sendiri. Ingat, ketika self assessment ini dilakukan, sebenarnya kita sedang membelajarkan peserta didik untuk belajar menilai. Sehingga peserta didik tidak tergantung gitu bahwa penilaian itu harus dilakukan oleh guru saya gitu. Saya juga bisa menilai kemajuan belajar saya gitu. Serta mempraktekkannya dalam bentuk keterampilan. Maksudnya keterampilan apa? Keterampilan menilai. Jadi Bapak dan Ibu, ini juga kita perlu ajarkan. Kenapa? Karena ketika peserta didik cepat bisa menilai dirinya sendiri, berusaha membandingkan standar yang ada, kriteria yang ada, tujuan pembelajaran yang Bapak dan Ibu canangkan gitu, maka peserta didik sudah mulai bisa mengukur saya belajar ini sampai pada titik mana, dan keterampilan itu juga perlu kita ajarkan kepada peserta didik. Clear? Nomor 1. Yang nomor 2, peserta didik menggunakan penilaian diri dan umpan balik dari guru untuk merefleksi pembelajarannya. Jadi setelah menilai dirinya sendiri, ini berusaha untuk dibahas dengan gurunya, kemudian guru memberikan feedback. Walaupun dengan penilaian diri ini sebenarnya peserta didik dapat internal feedback gitu, dapat intrinsic feedback gitu. Tapi ketika itu disandingkan dengan penilaian guru, artinya dipeerkan dengan penilaian guru gitu, maka sebenarnya peserta didik sudah akan bisa merefleksikan pembelajarannya. Ingat, merefleksikan pembelajarannya bukan hanya hasil belajar, tapi juga prosesnya. Makanya saya sebut sebagai merefleksi pembelajaran, bukan merefleksi hasil pembelajaran. Jadi, oh iya, saya tadi belajar sudah dengan sungguh-sungguh, saya tadi sudah mengikuti petunjuk dari guru, saya sudah ada di kemajuan ini, dan kemudian mendapatkan kemajuan ini, itu adalah refleksi pembelajaran, bukan hanya refleksi hasil belajar. Oke. Lalu mengkonsolidasi pemahaman, agak sulit istilahnya, mengkonsolidasi pengalaman gitu. Pemahaman, maaf, bukan pengalaman, pemahaman. Artinya ketika peserta didik sampai pada titik pemahaman tertentu, kemudian ternyata tujuan pembelajaran
harus meletakkan peserta didik harus pada level tertentu gitu, maka saya sebagai peserta didik gitu mulai, oh mestinya saya ada di sini, tapi sekarang yang saya dapat di sini, maka saya mesti mengkonsolidasikan itu gitu. Dan yang terakhir adalah menentukan tujuan pembelajaran selanjutnya. Ketika level saya seperti ini, maka saya sudah harus bisa membayangkan ke depan saya mestinya seperti apa. Tujuan selanjutnya adalah dipatok di level ini, sehingga saya berusaha untuk menuju ke sana gitu. Kalau sudah seperti ini, betapa sebenarnya penilaian diri ini, karena sudah menyebut penilaian diri di situ gitu, penilaian diri ini sekaligus sebagai pembelajaran bagi peserta didik. Oke, dan yang terakhir, penilaian untuk pembelajaran, assessment for learning. Penjelasannya, memungkinkan guru untuk menggunakan informasi, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan peserta didik atas pembelajaran yang ia lakukan. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati gitu, ini untuk pembelajaran. Kalau tadi sebagai pembelajaran. Jadi guru juga belajar dari saya ini sudah capek mengajar seperti ini, kok murid saya, kok peserta didik saya pengetahuannya hanya di sini. Keterampilannya kok mentok di sini gitu. Bahkan secara karakter gitu, kok gini-gini aja gitu. Artinya apa? Artinya saya harus cepet setback gitu. Apa yang sudah saya lakukan, kemudian apa yang perlu saya perbaiki. Jadi memang untuk pembelajaran sekaligus bagi gurunya gitu. Yang kedua, guru dapat mempersiapkan umpan balik bagi peserta didik dan meningkatkan pembelajarannya. Sadar bahwa yang kurang adalah pada bagian-bagian ini, dan itu sudah saya upayakan sedemikian rupa, tetapi peserta didik juga belum sampai ke titik yang saya harapkan, maka saya memberikan umpan balik. Bahkan hasil penilaian itu juga sekaligus sebagai umpan balik bagi saya, guru, untuk kemudian melakukan perbaikan-perbaikan pembelajaran. Jadi seharusnya memang penilaian ini gitu tidak hanya mengukur tujuan, setelah tujuan tercapai sudah selesai, tapi kita dengan penilaian sebenarnya membelajarkan peserta didik, assessment as learning, dan kemudian kita juga belajar dari penilaian sehingga memberikan umpan balik kepada peserta didik sekaligus memberikan umpan balik kepada saya, proses pembelajaran yang saya lakukan sebenarnya seperti apa gitu, sehingga ke depan saya melakukan perbaikan. Jadi assessment for learning. Hanya pengantar, mari kita lanjutkan. Bapak dan Ibu saya hormati, aktivitas penilaian diri atau self assessment kita sudah mulai bergeser dari yang tadi assessment of, assessment as, assessment for gitu. Kita sudah mulai bergeser ke penilaian diri. Aktivitas penilaian diri membantu peserta didik menjadi judge. Saya agak sulit menerjemahkan judge ini apa, apakah hakim gitu, apakah pengambil keputusan gitu, atau ya sudahlah. Intinya kurang lebih kita memahami itu sebagai pengambil keputusan yang realistis terhadap kemampuan atau kinerjanya sendiri dan kemudian meningkatkan kemampuan. Jadi saya ada di level ini padahal tuntutannya adalah di level sana, sehingga saya mestinya melakukan apa lagi ya untuk menuju level sana. Jadi itu yang penilaian diri. Kalau menunggu dari gurunya maka itu perlu waktu, tetapi ketika peserta didik sudah diajarkan untuk menilai dirinya sendiri, maka keputusan itu cepat. Kita mengenal intrinsic feedback. Bahkan kalau di dunia kami gitu yang di Penjas gitu, ada loh balikan informatif kinestetis. Jadi dengan merasakan gerakan nggak enak saja gitu, merasakan gerakan yang tidak enak saja gitu, sebenarnya itu ada intrinsic feedback dan kemudian saya harus memperbaiki gerakan saya gitu. Itu saya rasakan loh oleh otot saya gitu. Bagaimana dengan pengetahuan? Mestinya lebih mudah. Oke, kita lanjutkan. Bapak Ibu saya hormati, tadi kan idealnya, tapi kenyataannya seperti apa gitu. Ini yang terjadi. Saya tidak mau menyalahkan pihak manapun, tapi sebenarnya gitu, ini yang terjadi di lapangan, terjadi di sekolah, terjadi di kelas kita. Bahkan saya sendiri ketika terpaksa harus ngajar gitu, ini saya rasakan.
Kenapa? Penilaian diri sulit diterapkan karena kesadaran tadi, pentingnya EFL, ya, assessment for learning tadi, dan EEL gitu, assessment as learning tadi, tidak kita sadari sepenuhnya bahwa itu penting gitu. Kalau penilaian ya sudah pasti keluarnya angka, kalau penilaian kalaupun tidak angka gitu ya kualitatif gitu, dan kemudian itu menggambarkan hasil belajar. Sudah tercapai atau belum tujuan pembelajarannya, dan itu yang dilaporkan sebagai raport gitu. Tidak lagi, oh iya, berbagai teknik menilai itu sebenarnya membelajarkan mereka sekaligus gitu. Sekaligus juga memberikan feedback kepada gurunya gitu. Bapak dan Ibu, kesadaran ini yang masih kurang sehingga penilaian akhirnya hanya off learning gitu. Penilaian ya hanya dari gurunya. Penilaian ya paper and pencil test gitu. Oke, saya tidak mau melanjutkan itu, nggak apa-apa. Kita ulas lebih dalam lagi. Dan pemahaman. Jadi dalam kurung, penilaian hanya mengukur ketercapaian tujuan. Tadi sudah disebutkan, disinggung-singgung sekilas di depan gitu. Jadi kalau sudah dirumuskan kompetensi dasarnya, sudah kita pilih kompetensi dasarnya, tidak kita rumuskan. Kompetensi dasar sudah dirumuskan oleh pihak yang berwenang. Lalu kita kemudian breakdownnya dalam indikator-indikator ketercapaian tujuan gitu. Maka seluruh proses pembelajaran kita arahkan ke sana. Untuk membuktikan sudah sampai atau belum, maka kita lakukan penilaian. Tapi seringkali sayangnya kita hanya berhenti di situ gitu. Tidak sadar EFL, tidak sadar EEL. Tapi bukan hanya tidak sadar, tapi sebagian kecil dari kita belum paham bahwa ada EFL itu loh, ada EEL itu loh gitu. Bapak dan Ibu, nggak apa-apa. Semoga ke depan ini akan ada perbaikan. Kenapa kok belum ada penilaian diri? Karena penilaian berupa angka-angka untuk laporan. Jadi yang penting udah keluar angkanya, sudah keluar angka, dan kemudian itu dirapotkan. Nah, kesadaran, pemahaman ini kurang. Sekaligus ketidakmampuan mengembangkan instrumen. Jadi begitu sudah cerita tentang penilaian, biasanya akan cerita tentang instrumen. Begitu sudah cerita tentang penilaian diri, karena itu asing, maka mengembangkan instrumennya pasti akan asing. Sehingga kemampuan mengembangkan instrumen ini juga kadang-kadang oke, ada niat, oke, saya tahu bahwa itu penting, tapi instrumennya seperti apa ya gitu. Makanya semoga ke depan ini akan kita bisa atasi. Dan yang terakhir adalah ketidakpercayaan kepada peserta didik. Nggak jujur peserta didik itu kalau suruh menilai dirinya sendiri gitu. Bapak yang bisa hormati, kita itu membelajarkan peserta didik, di samping kita mengejar-ngejar materinya untuk mendapatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan, juga mengembangkan karakter. Ketika kita berusaha untuk menerapkan penilaian diri dan ketemu peserta didik kok tidak jujur gitu, maka sebenarnya itu adalah ladang kita untuk mengembangkan karakter, kejujuran. Caranya bagaimana? Nah, ketika kamu tidak jujur, maka sebenarnya, nah itu kan lagi-lagi assessment as learning gitu. Maka di luar sana kamu akan terbiasa untuk tidak jujur. Dan ketidakjujuran itu membawa akibat orang tidak percaya sama kamu. Ketika orang tidak percaya sama kamu, akan susah, akan sulit hidup kamu. Ini kan ladang. Ladang untuk apa? Pembelajaran kejujuran gitu. Nanti kan kita kaitkan dengan tanggung jawab, pasti kalau sudah diberikan kepercayaan untuk menilai diri sendiri, mestinya kan ini memberikan tanggung jawab kepada peserta didik. Dia melakukan sembarangan berarti dia tidak bertanggung jawab. Dia tidak melakukan sembarangan berarti kita sudah bisa melihat bahwa saya sebagai guru harus memberikan feedback kepada peserta didik saya mengenai tanggung jawab. Bapak dan Ibu, banyak peluang yang bisa kita kembangkan melalui penilaian diri ini gitu. Oke, mari kita coba atasi dengan memilah terlebih dahulu dari pengertian. Baru saja saya ambilkan dari internet gitu, saya sebutkan sumbernya di sana. Penilaian diri merupakan bagian dari proses penilaian formatif. Kenapa formatif? Karena memang tidak di terakhir. Karena selama proses dilakukan gitu. Di mana peserta didik merefleksi, berkaca pada apa? Pada penilaian yang dilakukan oleh dirinya sendiri, dan kemudian mengevaluasi. Sudah ada angka,
artinya pengukuran, diterjemahkan angka ini artinya baik atau kurang atau bahkan mohon maaf gitu, buruk gitu. Artinya ada proses penilaian. Setelah itu, pengukuran penilaian dan kemudian hasil penilaian itu berusaha kita maknai, berusaha peserta didik maknai, sehingga itu yang disebut sebagai evaluasi. Kalau seperti itu, maka pembelajaran yang sudah saya lakukan, pekerjaan dan pembelajaran yang sudah saya lakukan gitu, ini masih kurang baik, sehingga berhenti, bukan berhenti, sehingga sampai pada titik simpulan karena kurang baik, kemudian tindak lanjutnya apa, dan itu mestinya kita ajarkan kepada peserta didik. Memutuskan derajat kemampuan sekaligus merefleksi posisinya dibandingkan dengan tujuan atau kriteria. Levelnya mestinya yang dicapai di sini, tetapi saya baru sampai sini atau bahkan saya sudah melampaui ini gitu. Peserta didik sadar itu, tahu itu akhirnya. Mengenali kekuatan dan kelemahan. Saya pada beberapa pokok bahasan sebagai peserta didik oke, tetapi pokok bahasan yang lain belum oke. Sehingga saya sadar yang oke tadi berarti kekuatan saya, yang belum oke berarti itu kelemahan yang mesti saya perbaiki. Dan kemudian memperbaikinya berdasarkan hasil penilaian. Baru saja saya sebut. Oke, itu disampaikan oleh Andrade dan Endu. Bapak dan Ibu, itu adalah pengertiannya. Ketika kita mau menggunakan penilaian diri ini tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba gitu. Di antaranya ada pertimbangan seperti ini. Penilaian diri ini kita yakini dapat meningkatkan keterampilan reflektif dan pemantauan diri. Jadi murid kita kadang-kadang 40 orang. Apakah kita bisa detail memantau satu persatu? Tentu tidak. Sehingga sebenarnya kita boleh saja menggeser tanggung jawab pemantauan itu kepada diri sendiri peserta didik. Melalui apa? Melalui self-assessment. Tindakan reflektif tadi sudah dijelaskan di depan. Meningkatkan integritas akademik melalui pelaporan diri dan kemajuan belajarnya. Bapak dan Ibu saya hormati, mereka punya kewajiban untuk menunjukkan hasil penilaiannya. Dan itu kita sebut sebagai laporan. Kemudian kemajuan belajarnya seperti apa? Jadi tidak hanya sekedar belajar dan kemudian terserah nanti gurunya menilai, tapi peserta didik sebenarnya juga bertanggung jawab gitu. Ini belajar kan belajar saya. Kenapa saya mesti bebankan ke guru saya saja gitu? Saya kan juga harus menilai diri saya sendiri. Saya sampai pada level apa? Dan itu adalah bagian dari belajar melalui penilaian diri. Mengembangkan self-direct learning. Jadi arah tujuan pembelajaran saya ini ke depan seperti apa? Sudah saya mulai dari melakukan penilaian diri. Setelah melakukan penilaian diri saya tahu hasilnya, maka mestinya saya ke arah mana ini? Apakah saya tetap bermalas-malas atau saya harus bekerja lebih keras atau bahkan gitu saya harus mengembangkan diri lebih dari sekedar yang dituntutkan oleh tujuan dan kriteria tadi. Mulia. Selanjutnya, meningkatkan motivasi peserta didik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika mereka diberi amanah gitu. Nah, ini amanahnya kalian melakukan penilaian diri. Self assessment. Amanahnya kalian harus bisa merefleksikan apa yang sudah kalian pelajari. Maka ketika diberikan amanat dan kemudian ditunjukkan caranya, mestinya peserta didik termotivasi. Bapak dan Ibu, poin terakhir adalah membantu peserta didik mengembangkan rentang kepribadian. Jadi tadi kan ada tanggung jawab, ada kejujuran gitu. Dan dapat mentransfer keterampilannya. Keterampilan apa? Keterampilan menilai tadi. Menilai tadi adalah bagian dari keterampilan. Dan kemudian itu diterjemahkan dalam apa? Dalam bentuk penilaian terhadap dirinya sendiri. Setelah itu keterampilan merefleksi. Setelah itu keterampilan mengevaluasi. Setelah itu keterampilan memutuskan saya ke depan hendak kemana belajar saya. Saya menempuh dengan cara apa gitu. Di self directed learning tadi gitu, itu akan diterapkan. Dan itu poin terakhir. Bapak dan Ibu saya hormati, mari kita ke hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan self assessment. Tidak serta merta baik begitu saja, karena belum tentu. Kita mesti lihat kemampuan peserta didik kita. Kita juga mesti lihat
daya dukung kita sendiri, kemudian daya dukung lingkungan apakah memungkinkan untuk itu gitu. Termasuk jangan-jangan secara materi juga ini tidak cocok kalau untuk dilakukan penilaian diri gitu. Oke, kita coba rinci satu-satu. Yang pertama adalah mengklarifikasi secara jelas antara penilaian diri dan penentuan level diri. Jadi Bapak dan Ibu saya hormati, tidak hanya sekedar menentukan level di mana tujuan saya sudah tercapai atau belum, tetapi juga ada proses pembelajaran di sana. Kalau peserta didik hanya mengarah pada mengukur tujuan dan kemudian berhenti di sana, rasa-rasanya penilaian diri kurang begitu bermakna. Tapi kalau setelah tahu levelnya kemudian berlanjut pada refleksi diri tadi, yang sudah saya kuasai adalah bagian-bagian yang belum, itu berarti kelemahan saya, lalu saya menindaklanjuti dengan perbaikan pembelajaran saya, itu yang diharapkan. Makanya guru mengklarifikasi itu. Panduan atau instruksi serta pemberian kesempatan peserta didik untuk mempelajarinya. Jadi pastikan betul ada panduannya, ada instruksi yang jelas. Kemudian setelah ada itu semua, pastikan cukup waktu untuk mempelajarinya. Sehingga tidak serta-merta gitu, sudah diberikan form, instrumen kepada peserta didik dan kemudian jalan. Belum. Jadi mesti ada penjelasan untuk itu gitu. Lupa kalau mereka sudah belajar mandiri di rumah masing-masing, PJJ gitu akan seperti apa? Kekuatan teks. Kalau perlu bertelepon lah. Kalau perlu berkomunikasilah secara langsung. Jadi ada penjelasan yang sangat rinci. Melingkupi apa? Tujuan. Melingkupi apa? Langkah-langkah, prosedur. Melingkupi apa? Keuntungan, kelemahan. Jadi mereka memang belajar untuk menilai gitu. Bukan hanya gurunya yang belajar menilai, tapi juga peserta didiknya belajar. Karena apa? Assessment as learning. Peserta didik perlu tahu akhir dari pencapaian hasil belajarnya. Oke. Secara materi yang dipelajari kemudian diukur melalui penilaian diri ini, tapi sebenarnya mereka juga perlu diceritakan, setelah kalian melakukan penilaian diri ini, kalian dapat memetik pembelajaran, memetik makna pembelajarannya berupa apa? Kita ceritakan tuh. Ceritanya apa? Ceritanya seperti yang saya ceritakan sebelumnya tadi. Ini sebenarnya kalian harus belajar menilai diri sendiri. Dengan ini kalian akan bisa tahu kemampuan, kelemahan, kekuatan, dan kemudian kalian bisa melakukan perbaikan di masa depan seperti apa gitu. Kita ceritakan ke mereka gitu. Memotivasi peserta didik untuk memahami materi penilaian secara mendalam. Apa yang saya hormati, terus kita pompa mereka, kita berikan mereka kepercayaan diri bahwa mereka bisa melakukan itu. Sehingga hal pertama yang mesti ditempuh adalah dengan cara perdalam apa-apa yang akan diukur melalui instrumen itu. Perlu waktu yang lebih lama dibanding penilaian reguler. Kalau Bapak dan Ibu melakukan paper and pencil test gitu, uji tulis itu gitu, sudah Bapak dan Ibu persiapkan, bagikan, mereka mengisi, selesai. Tapi ketika cerita tentang penilaian diri, kan mereka harus mempelajari instrumen, kan mereka harus mempelajari kriteria. Setelah mereka mempelajari itu, kan mereka harus mengerjakan tugas dan kemudian membandingkan tugas-tugas yang sudah diselesaikan dengan kemampuannya. Itu perlu proses. Setelah itu mereka kan diminta untuk memutuskan, saya menyimpulkan, terus kemudian memutuskan tindak lanjutnya seperti apa. Perlu waktu, tapi ini adalah pembelajaran melalui penilaian. Lakukan gitu. Peserta didik cenderung lebih ketat dalam menilai diri dibanding yang dilakukan guru. Iya, kan mereka akhirnya terregulasi sendiri. Jadi mengatur dirinya sendiri gitu. Apalagi kalau sudah paham betul tujuannya seperti apa, maka kecenderungannya adalah mereka lebih ketat. Kita bisa sampaikan seperti ini. Kalian menilai diri sendiri dengan teliti, dengan sangat rigid gitu, penting memang gitu, dan itu memang hasilnya yang terbaik gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian secara serius saja sudah melakukan itu, walaupun nanti ada kesalahan, itu cukup bagi Bapak, bagi Ibu guru gitu. Jadi kenapa? Biar tidak terbebani. Tapi kalau mereka
diberikan kesempatan untuk menilai diri, terus kemudian tidak ada penjelasan apa-apa gitu, mereka terbebani Pak. Akhirnya berusaha untuk, dan jatuh-jatuhnya nanti gagal. Ketika gagal, ini nanti yang agak berbahaya. Makanya Bapak dan Ibu yang saya hormati, perhatikan hal-hal yang telah disampaikan tadi. Oke, Bapak dan Ibu, ini pekerjaan sulit karena memang tidak reguler. Ini bagian dari performance based assessment. Ini alternative assessment gitu, dan namanya alternatif gitu, bukan bagian yang reguler yang biasa kita kerjakan. Pasti memulainya akan sulit, tapi paling tidak ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengidentifikasi tugas dan kriteria yang akan dinilai. Jelas betul indikator-indikatornya, dan kemudian jelas betul instrumennya, kalau pertanyaan-pertanyaan, kalau pernyataan-pernyataan, dan kemudian apa yang mesti mereka lakukan untuk melakukan judgement terhadap pernyataan, dan kemudian kalau perlu mengisi pertanyaan tadi, atau bahkan prosedur yang hanya sekedar mencontreng iya dan tidak, atau bahkan nanti kalau harus menggunakan angka-angka seperti apa langkah-langkahnya. Oke, menyatakan harapan dan kriteria secara jelas untuk setiap tugas, dilengkapi dengan rubrik. Jadi melakukan ini karena memang tujuannya adalah ini gitu maksudnya. Peserta didik juga dapat diminta mencoba mengisi checklist sebelum melakukan penilaian sesungguhnya. Jadi Bapak dan Ibu, kita aja sebagai guru kan sering kali gitu, ketika sudah ada instrumen, kita cobakan terlebih dahulu gitu. Maka peserta didik berhak untuk mendapatkan itu juga. Memotivasi peserta didik dengan membingkai pemikiran mengenai keuntungan penilaian diri, dengan merefleksi diri secara objektif pada pekerjaannya. Jadi ini menyenangkan, ini menguntungkan, ini buat kalian sendiri gitu. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Kalau sudah seperti itu, mereka akan termotivasi. Menentukan kaitan antara penilaian diri dengan ketercapaian hasil belajar, dan kemudian manfaat untuk peningkatan pembelajaran. Refleksi tadi, refleksi, evaluasi, kemudian tindak lanjut tadi di depan sudah saya ceritakan. Menyediakan peluang untuk peserta didik sadar bahwa penilaian diri ini merupakan miliknya sendiri. Maksud saya apa? Ini adalah pekerjaan saya untuk saya gitu. Dan kemudian saya mengerjakan ini. Hasilnya, keuntungannya untuk saya, untuk peningkatan pembelajaran saya. Itu terus gitu digaungkan gitu, sehingga mereka ada kesadaran bahwa ini pekerjaan saya memang. Mendorong peserta didik untuk berani mengambil keputusan. Bapak dan Ibu saya hormati, saya di PJOK itu misalnya ada self check di gaya belajarnya Muska Mustan. Akan ke level berikutnya kalau level ini sudah tuntas. Level berikutnya ini akan ke level selanjutnya lagi ketika level di sini sudah tuntas. Memutuskan tuntas atau tidak tuntas itu perlu keberanian. Makanya dibantu oleh apa? Oleh gurunya, didetailkan itu. Tuntas di satu ini gitu. Ketika A, B, C, D, tinggal mereka nyontreng. Kita amanatkan ketika kalian paling tidak menguasai 4 dari 5, silahkan lanjut ke sini. Nanti begitu juga ketika level ini. A, B, C, D, E, 5. Kalian bisa melanjutkan ketika sudah ada 4 paling tidak. Maka ketika belum, maka ulangilah, tetaplah stay di level yang di bawahnya itu gitu. Nah, keputusan untuk tetap stay atau lanjut itu belajar loh gitu. Dan itu akan terbiasa. Ketika itu biasa gitu, mereka akan menjadi berani. Nah, berani mengambil keputusan itu dimulai dari mana? Dimulai dari penilaian diri ini. Selanjutnya, memastikan peserta didik merefleksikan diri tentang pembelajaran yang sedang dilakukan dan untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Udah saya ulang-ulang di atas. Tapi memang itu perlu disampaikan. Oke, Bapak dan Ibu saya hormati, prinsip penilaian diri ini yang disampaikan oleh Board. Menyarankan hal kritis agar peserta didik dapat menerima dan menjalankan self assessment, yaitu 1, rasional yang jelas, alasan-alasan yang jelas, tujuan dari setiap bagian aktivitas penilaian diri. Kenapa kok kalian mesti memahami instrumen terlebih dahulu? Kenapa kok kemudian kalian memahami seluruh langkah-langkah penilaian diri? Terus kenapa kok kalian diminta untuk menyimpulkan hasil itu? Terus kenapa kok kalian harus memutuskan
dan kemudian kenapa kok harus mengambil tindak lanjut setelah tahu kelemahan dan kekuatan gitu, itu harus dijelaskan Pak melalui rasional. Mengapanya itu. Sulit ya. Tapi ini harus dilakukan gitu. Kenapa? Katanya assessment as learning gitu. Menegaskan bahwa peserta didik perlu mengetahui apa harapannya selama melakukan aktivitas penilaian diri ini. Jadi ekspektasinya dengan dilakukan penilaian diri ini gitu, peserta didik memiliki keberanian mengambil keputusan. Itu dinyatakan dengan jelas. Sehingga mereka termotivasi untuk melakukan itu. Peserta didik kenapa mesti melakukan penilaian diri? Karena memang belajar kalian itu untuk kalian. Sehingga kalau mau cepat kalian belajar ke tahap selanjutnya, harus ada data yang menyatakan kalian itu sudah oke di sini, sehingga silahkan lanjut ke sana. Jadi yang seperti itu, ekspektasi yang seperti itu mesti dijelaskan. Memastikan lingkungan yang aman dan tidak ada tekanan, ini gampangnya seperti ini nih. Ketika nanti salah-salah pun gitu, jangan dianggap, atau nilai jelek penilaian diri itu jangan dianggap itu aib gitu, dan kemudian guru mengumbar itu, tuh lihat tuh jelek sekali kan si dia, nilai diri sendiri kok. Kalau itu dilakukan maka tidak keluar kejujuran dan keberanian memutuskan. Tetapi kalau guru sudah memberikan kesempatan dan kemudian meyakinkan mereka aman loh ini gitu. Jadi kalian tidak akan dihukum apa-apa, kalian tidak mendapatkan sanksi apa-apa, kalian hasil penilaian ini tidak juga nanti orang lain akan menyudutkan kalian gitu. Maka mereka akan berani jujur. Dan di sini makanya saya sampaikan tadi, belajar untuk jujur gitu. Bapak dan Ibu, yang terakhir adalah percaya bahwa peserta didik lain juga mengerjakan hal yang sama. Artinya kalau kalian penilaian diri ini yang teman-teman lain juga. Dan sadarkan betul bahwa kecurangan akan dapat diketahui oleh guru. Di penjas itu gampang sekali. Mereka olahraga tidak olahraga, kalau hari ini pandemi gitu, ini kita susun di era, kita berikan gambaran di era pandemi ini gitu. Terus guru memberikan tugas, paling tidak seminggu jogging 3 kali, seminggu 3 kali dalam kurun waktu 45 menit. Mereka kan menilai diri sendiri gitu bahwa oke, saya sudah lakukan itu gitu. Terus itu bisa berbohong? Tidak akan bisa. Kenapa? Karena guru terakhirnya nanti mengklarifikasi dengan apa? Pasti ada peningkatan daya tahan kardiorespiratori mereka selama 3 bulan misalnya. Begitu 3 bulan kok diukur oleh gurunya, ternyata daya tahannya nggak meningkat gitu, di bawah level rata-rata anak di usianya dengan aktivitas yang tadi sudah ditambahkan 3 kali dalam 1 minggu gitu, maka sebenarnya dia curang, maka sebenarnya dia berbohong. Jadi tidak bisa mereka mengelak itu gitu. Kita sebagai orang dewasa akan mampu mendetek bohong atau tidak bohongnya mereka. Dan sebenarnya ketika mereka bohong pun mereka ada kesempatan untuk belajar lebih jauh, dan bagi guru untuk mengintervensi agar menjadi anak-anak peserta didik yang lebih baik. Jadi jangan khawatirkan itu. Jangan khawatirkan ada atau tidak ada bohong, jangan khawatirkan ada atau tidak ada curang. Oke. Bapak dan Ibu, saya sampai pada hal-hal sederhana di penilaian diri. Saya ambilkan di internet, mohon maaf sumbernya tadi saya ketik tapi ketutupan gambar ini, nanti akan saya ubah. How well did I do today? Saya kenapa mencarikan ini? Saya berusaha mencari yang bahasa Indonesia belum ketemu. Harusnya saya yang membuat. Tapi paling tidak ini memberikan gambaran betapa orang di luar sana sangat sederhana, sangat mudah untuk melakukan penilaian diri ini. Jadi apakah saya tadi fokus dalam mengerjakan pekerjaan saya? Mungkin bagi anak didik di kelas bawah, TK, SD awal gitu, ini dibacakan. Tadi serius nggak nak? Yang serius isi yang senyum ya. Nah gitu kan, contreng. Dan ini adalah self assessment. Jadi jangan berpikir self assessment terus nanti angka gitu. Kita kalau pikirnya angka terus itu ya baru ke penilaian dari pembelajaran. Belum sampai as, belum sampai for learning gitu. Terus apakah tadi saya sudah bisa bekerja sama dengan guru saya? Ini kan pertanyaan sederhana dan kemudian mereka nyontreng ketika kalkulasi dari agregasi dari keseluruhan peserta didik kok ada di Cemberut semua.
Maka sebenarnya kita belajar, oh hari ini pembelajaran saya ternyata mohon maaf gitu, ya bikin peserta didik cemberut. Artinya apa? Tidak membuat mereka sukses gitu. Tapi Pak, kecenderungan peserta didik kan nanti pasti jawab yang senang-senang semua gitu. Pak, Ibu yang saya hormati, ketika menemukan sesuatu yang janggal, yang tidak sesuai dengan kenyataan, sebenarnya itu kita sedang membelajarkan peserta didik. Ada ruang bagi guru untuk mengintervensi peserta didik, menjelaskan itu bahwa itu tidak jujur, bahwa itu tidak baik, maka ke depan harus diperbaiki gitu. Jadi jangan khawatir dengan itu. Bentuk yang sederhana lainnya, ini sama dengan senyum-senyum tadi gitu. Tapi sebenarnya saya juga punya ini. Ini agak rumit, mungkin akan berlaku di kelas yang tinggi SD atau SMP SMA gitu. Tapi sebenarnya banyak sekali. Tapi saya memberikan contoh ini saja untuk apa? Untuk refleksi melalui penilaian diri ini. Jadi kalau kita hari ini membahas banyak hal di pelajaran apa? Salah satu ambil matematika gitu misalnya. Dari mulai penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kita tanyakan kepada peserta didik. Hari ini kita sudah belajar apa gitu. Itu kalau kita yang nanya. Tapi karena kita sedang berbicara refleksi, penilaian diri gitu, maka ini saya berikan satu lembar kertas mereka akan mengisi ini. Hari ini saya telah mempelajari hal-hal berikut ini. 1, 2, 3, 4. Kok dia merasa hanya 3 gitu. Berarti guru sudah harus tahu yang satu nih nggak diperhatikan sama dia nih gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, bagian yang telah benar-benar saya kuasai adalah, tadi kan 4, sudah berkurang 1 tuh. Dia merasa mempelajari 3. Ternyata dari 3 ini gitu, yang benar dikuasai baru 2. Kita sudah tahu bahwa hari ini saya membelajarkan matematika yang 4 hal itu, ternyata hanya 2 hal yang bisa dikuasai. Berarti 50% tuh nilainya. Terus itu yang nanti dirapotkan. Urusan penilaian bukan hanya sekedar urusan rapot-merapot, tapi urusan assessment for learning bagi gurunya. Kalau hanya 50%, belajar model apa 50% ini gitu. Sehingga saya sebagai guru mesti memperbaiki diri saya ketika proses pembelajaran langsung. Gain attention pertama. Jadi mendapatkan perhatian dari peserta didik, benar-benar memperhatikan apa yang saya pelajari, itu saja dulu gitu. Baru cerita tentang bagaimana mereka menguasai apa yang saya belajarkan. Oke. Bagian yang belum saya kuasai, mereka mencatat sisanya. Berarti sisanya 1. Karena apa? Karena dia ngerasanya, padahal sisanya 2. Makin kelihatan. Saya akan berusaha menguasai bagian yang belum saya kuasai dengan cara, artinya dia sudah harus memutuskan tadi berdasarkan kerangka-kerangka konsep yang di atas tadi, memutuskan tindak lanjutnya seperti apa. Saya sadar bahwa ada kelemahan di sini, maka selanjutnya saya mesti melakukan apa. Tuh, hebat nggak Bapak dan Ibu? Tapi ini belum biasa. Ketika belum biasa sulit. Tapi ke depan ketika ini kita coba terus gitu, semoga peserta didik kita terbiasa. Ada perasaan lain yang perlu saya ungkapkan terkait dengan pelajaran ini, yaitu jadi biarkan mereka mengungkapkan banyak hal mengenai apa yang mereka rasakan, mereka alami hari ini. Bahkan ketika di situ bikin bosan, Bapak dan Ibu harus menerima. Kenapa? Karena itu modal perbaikan bagi diri Bapak dan Ibu. Oke? Jadi itu yang bisa saya contohkan. Semoga ke depan kita akan lebih baik. Tapi semua kita perlu belajar, semua kita perlu berusaha untuk meningkatkan diri. Untuk siapa? Untuk layanan kita kepada peserta didik kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.